Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas individu konseling populasi khusus dengan judul Konseling dengan Anak Pang. Identitas diri anak Pang. Nama SA, usia 19 tahun. Oleh Ernest Susanti, saya sendiri NPM 20200 1500333. Anak Pang ini sering muncul di salah satu depan minimarket dekat rumah. Mereka sering mengharapkan belas kasih dari orang-orang yang datang ke minimarket tersebut. Kadang ada yang merasa kasihan, ada juga yang mencibir mereka. Tapi anak Pang ini sebenarnya anak biasa, anak yang baik-baik, namun karena keadaan mereka memutuskan untuk menjadi seperti itu, hidup di jalanan dengan keadaan yang serba tidak punya apa-apa. Anak Pang ini memilih untuk menjalani hidup seperti itu dikarenakan permasalahan yang mereka alami. Remaja Pang merupakan bagian dari kehidupan underground. Mereka memiliki ideologi politik dan sosial, hidup di jalanan dan selalu mendengarkan musik-musik yang beraliran keras. Mereka hadir di jalan untuk melakukan perlawanan terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya di masyarakat. Faktor yang melatar belakangi anak Pang di antaranya permasalahan keluarga dan kurangnya perhatian, kasih sayang dari keluarganya, khususnya dari orang tua. Latar belakang anak Pang. A. Pengertian anak menurut Suharto dan Anna tahun 2005 menyatakan bahwa anak merupakan turunan yang kedua, manusia yang lebih kecil atau bintang yang kecil, bintang yang masih kecil, atau orang yang termasuk dalam golongan pekerjaan atau keluarga dan sebagainya, atau orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, daerah, dan sebagainya, atau bagian yang kecil pada suatu benda atau yang lebih kecil daripada yang lain. B. Pengertian anak Pang. Anak Pang merupakan suatu gerakan sekelompok anak muda yang mengalami masalah ekonomi dan keluarga, serta kebebasan mengeluarkan inspirasi, ekspresi dengan gaya Pang. Pang berusaha menyindir para penguasa dengan cara-cara mereka sendiri, melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik yang sederhana namun terkadang kasar dan menghentak-hentak. Di Indonesia sendiri dalam hal ini tidak membatasi usia anak Pang. Hal ini dilakukan agar konsisten dengan hukum lokal maupun definisi internasional yang telah disepakati. Ciri-ciri anak Pang sebagai berikut. 1. Berada di tempat umum atau jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan. 2. Berpenampilan ngepang atau rambut berdiri atau mohak, pakai anting, rantai, sepatu boots, celana jeans ketat,
dan baju lusuh serta jaket kulit. 3. Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak harmonis dan tidak mampu. 4. Melakukan aktivitas sebagai anak pang. Walaupun diketahui adanya ciri-ciri umum, namun bukan berarti anak-anak pang merupakan pemuda urakan, sampah bagi masyarakat. Dalam kehidupannya, mereka tetap memiliki keberagaman karena adanya perbedaan latar belakang keluarga, lamanya berada di jalanan, lingkungan tempat tinggal, pilihan pekerjaan, pergaulan, dan pola pengasuhan. Gambaran kehidupan anak pang. Aktivitas anak pang di daerah sehari-harinya nongkrong, ngamen untuk beli makan, mengikuti acara khusus pang. Faktor-faktor penyebab terjadinya anak pang biasa digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Faktor dari internal. A. Sifat malas dan tidak mau bekerja. B. Impian kebebasan. Berbagai masalah yang dihadapi di dalam keluarga yang dapat menimbulkan pemberontakan di dalam dirinya dan berusaha mencari jalan keluar. Seorang anak merasa bosan dan tersiksa di rumah karena setiap hari menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar dan tidak memperhatikan mereka. Pada akhirnya, dia memilih menjadi anak pang karena mereka memiliki banyak kawan yang bisa menampung keluh kesahnya. 2. Faktor dari eksternal. A. Pengaruh teman. Pengaruh teman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka menjadi anak pang. Pengaruh teman menjadi dampak yang sangat besar. B. Kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dalam keluarga banyak diungkapkan sebagai salah satu faktor yang mendorong mereka lari dari rumah dan menjadi anak pang. C. Pemikiran anak pang. Pemikiran anak pang, sebagian besar dari mereka menginginkan pola hidup bebas, berekspresi tanpa mengikuti aturan-aturan dari pihak keluarga maupun dari negara atau pemerintahan yang mengekang dirinya sendiri, sehingga mereka memutuskan untuk melawan dengan menjadi atau mengikuti salah satu anggota pang. D. Idealisme anak pang. Sebenarnya, mereka adalah orang-orang yang keresahan untuk menemukan solusi menghancurkan tiran. Lalu, keresahan itu mereka wujudkan dengan pemberontakan dengan berbagai wujudnya, baik lewat jalur musik, propaganda, membuat produk sendiri, dan lain-lain. Pada dasarnya, mereka anti segala sesuatu yang bersifat beku, melainkan yang mereka inginkan adalah mampu menciptakan arus sendiri. Dengan demikian, anak pang memiliki tujuan hidup dengan caranya sendiri dan target yang jelas, dan pasti mempunyai strategi dalam mewujudkan segala kehendak anak pang tersebut. E. Filsafat hidup. Anak pang selalu percaya diri
dengan apa yang mereka punyai dari kekurangan ataupun kelebihan yang mereka miliki, dan selalu berani mengambil segala resiko yang akan dihadapi nantinya. Seperti halnya masalah kehidupan, ada beberapa kehidupan yang begitu indah, kadang memuakan dan juga membosankan. Begitu pula dengan anak pang. Nikmati sajalah hidup. Faktor yang melatar belakangi anak-anak muda zaman sekarang mengikuti aliran pang antara lain lingkungan dan kondisi tempat tinggal keluarga banyak berpengaruh terhadap masalah kenakalan anak, sehingga anak sering membolos sekolah. Kemudian kondisi sosial dan ekonomi orang tua juga ikut mempengaruhi. Misalnya, mereka yang di dalam garis kemiskinan serta kurang mampunya orang tua menjalin ikatan baik dengan anak-anaknya. Dengan mempertimbangkan latar belakang anak pang, dibuat suatu strategi jangka panjang untuk menghasilkan perubahan permanen yang positif dalam kehidupan anak pang. Strategi tersebut diimbangi dengan strategi yang memfokuskan pada pemuasan kebutuhan dasar anak pang melalui konseling behavioral dan pendekatan. Pendekatan ini disebut pendekatan dualistik yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan perkembangan anak-anak pang dan meningkatkan atau memperbaiki kehidupan sosial ekonomi keluarga anak pang. Menurut Lestari dan Usmi tahun 1997, adapun tujuan jangka panjang dari pendekatan dualistik sebagai berikut. 1. Memberikan bantuan sosial, bimbingan, dan pendidikan bagi anak jalanan agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan produktif. 2. Mengintegrasi anak-anak ke dalam keluarganya jika memungkinkan. 3. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi dari anggota keluarga anak jalanan dengan mengenalkan pada mereka program pengentasan kemiskinan, peningkatan penghasilan yang ditawarkan oleh Departemen Sosial dan departemen-departemen lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.